Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertama dan yang utama mari kita terlebih dahulu memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang adem ini, adem ya, yang sejuk ini ya. Alhamdulillah tadi sore telah diberikan oleh Allah rahmatnya, kasih sayangnya, yaitu berupa hujan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat yang telah diberikan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberikan izin oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita, niat serta tujuan kita hadir ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka silaturahim, dalam rangka tolabul ilmi, dalam rangka yaitu bidzikrillah. Insyaallah mudah-mudahan niat serta langkah kita semua yang hadir ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini, yang tentunya kita inginkan dan kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama keridhoannya ya. Karena sesuatunya apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita kerjakan, kalau tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya, mendapatkan hasil yang sia-sia. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya mendapat ridho Allah, kan begitu ya? Iya. Tentunya itu semua masing-masing berdasarkan daripada niat kita semua. Apa niat hadir kemari karena rasa kagak enak ya? Apa hadir kemari emang udah rutin gitu ya? Apa hadir kemari memang niatnya karena Allah. Allah lah yang memerintahkan ya kita untuk ya menjalankan perintahnya. Itu udah perintah Allah ya. Jadi yang namanya berkumpul, bersilaturahim, berjamaah, kemudian mengkaji ya, berzikir, itu adalah perintah Allah ya, bukan hanya sholat saja. Hal seperti ini pun ya diperintahkan oleh Allah, karena tempat inilah ya tempat untuk menambah ilmu akhirat ya. Nah, kita ketahui semua ya, para sahabat Rasulullah yang kumpul kepada Rasulullah tidak pernah menanyakan urusan dunia. Yang ditanyakan adalah urusan akhirat ya. Sahabat Rasulullah itu selalu bertanya tentang urusan akhirat ya, jarang bertanya tentang urusan dunia ya. Maka dari itulah ya, insya Allah mudah-mudahan niat serta langkah kita kemari karena Allah ya, insya Allah mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan yaitu yang kita inginkan, yang kita damba-dambakan, tempat yang penuh dengan kebahagiaan yang abadi selama-lamanya, yaitu tempat yang disediakan oleh Allah, syurga. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula kita sampaikan sholawat teriring salam kita, karibaan kita, junjungan kita, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian, dan insya Allah kita semua termasuk ya umatnya yang mendapatkan syafaat
syafaatul uzmah nanti di yaumil akhirah. Jadi mengong bae, makan bae dah, ngerokok nggak apa-apa. Ya nyantai, ini mah nyantai. Ya nyantai bae. Nanti kalau udah baru baca ratib baru itu ya. Karena mah nyantai aja dulu. Artinya menunggu waktu ya. Sambil ngerokok nggak apa-apa ya. Tadi saya bacakan satu ayat yang berbunyi yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Tuh. Yarfa'illah. Apa yarfa'illah? Allah meninggikan. Yarfa'il itu meningkat artinya. Meningkat. Allah meningkatkan, Allah meninggikan. Yarfa'il. Yarfa'illah. Ya. Yarfa'illahul ladzina, ya, yaitu Allah meninggikan orang-orang amanu. Apa amanu artinya? Beriman. Allah meninggikan, ya, meninggikan apa? Derajat orang-orang beriman. Minkum, di antara kamu. Berarti yang meningkatkan derajat itu adalah orang beriman. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan beriman? Bagaimana sih caranya beriman, kan gitu ya? Itu kita tahu doangan iman kepada Allah, ya. Iman kepada Allah, ya. Nah, caranya bagaimana sih, ya? Biar kita ini bisa dikatakan orang beriman, caranya cuma satu, ittaqillaha. Apa? Bertakwalah kepada Allah. Nah, takwa apa artinya? Takwa itu bisa diartikan kuat. Takwa itu bisa diartikan takut. Kuat, ya, menjaga keimanan kepada Allah. Takut, ya, melanggar perintah Allah itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Joy sehat? Ya. Nah, jadi Allah meninggikan derajat untuk orang-orang yang beriman. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum, di antara kamu, walladzina, dan orang-orang utul ilma. Apa utul ilma? Nah, ya, orang-orang yang memiliki ilmu. Darajat. Jadi Allah meninggikan, ya, orang-orang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Masya Allah. Jadi iman dan ilmu ini, ya, yang ditinggikan oleh Allah derajatnya. Maka jika kita, ya, mengaku beriman tapi tidak mempunyai ilmu, nah, ngaku beriman kepada Allah tapi nggak tahu ilmunya. Bagaimana caranya beriman kepada Allah, ya? Tuh, nggak tahu ilmunya. Jadi harus disatukan antara iman dan ilmu agar kita mendapatkan derajat dari Allah. Nah, maka dari itulah setiap ibadah tanpa ilmu itu, ya, sesat. Ibadah dengan ilmu artinya adalah ibadah dengan ilmu artinya adalah benar, tuh, ya. Jadi maka kita satukan orang beriman dan berilmu. Nah, kita kumpul di sini, ya, berzikir kepada Allah. Orang-orang yang termasuk beriman kepada Allah harus tahu ilmunya. Harus tahu
ilmunya, bukan sekedar ikut-ikutan doang. Jadi jangan sampai kita ya capek-capek nggak ada hasilnya, capek-capek sia-sia, capek-capek cuman dapat lelah doangan, itu jangan sampai ya. Nah dimanapun kita berada ya insya Allah carilah ilmu yang betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah, artinya ilmu untuk menuju kepada jalan akhirat. Nah selanjutnya ada satu hadis ya, ini di dalam kitab Nasoihul Ibad, nasihat bagi orang yang beribadah. Hadis ini berbunyi khaslatani, dua perkara, khaslatani, dua perkara, la syai'a afdalu minhuma, tidak ada yang lebih utama dari keduanya. Al-imanu billah, yang pertama iman kepada Allah, dan yang kedua wan naf'u lil muslimin, dan memberi manfaat kepada orang Islam. Tuh ya, dua perkara tidak ada yang lebih utama, yaitu selain daripada iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada orang Nah ini, jadi maksud daripada hadis ini, orang beriman itu adalah orang yang betul-betul dapat memberi manfaat buat orang Islam. Tuh ya. Jadi bukan hanya sekedar beriman aja tapi tidak ada manfaatnya. Ya. Umpamanya begini ya. Ini mah umpama doangan ya, umpama doangan ya, zikir tiap malam ya sampai 1000 kali ya, 50.000 kali itu zikir ya, tapi tidak memberikan manfaat buat orang lain ya, itu sama saja ya mendapatkan hasil yang tidak maksimal ya. Berarti kita belum beriman kepada Allah ya. Jadi orang beriman itu ya yang memberikan manfaat buat orang lain atau orang Islam. Apa yang bisa memberikan manfaat buat orang lain? Ya banyak. Pertama ya kita bisa saling menasehat berupa ucapan dengan lisan kita, atau dengan kemampuan tenaga kita, atau ya dengan harta kita, atau ya dengan jabatan yang kita punya. Nah itu. Jadi memberi manfaatnya seperti itu gitu ya. Jadi kita ini butuh saling menasehati. Maka jadilah orang yang beriman ya seperti pohon yang rindang ya, orang jauh-jauh panasan, ketika kita berada di bawah pohon adem enak ya. Nah begitu pula kita ya, orang ya datang ke kita, orang itu adem enak ngobrol sama si Pedro mah bikin adem mati, nah kan gitu ya. Nah jadi manfaat seperti itu gitu. Oh alhamdulillah Bang Ajos telah bantu saya ya, dalam kesusahan saya bantu, nah kan gitu. Namanya membuat orang itu enak ya, enak ya. Artinya orang itu ya ketika dalam kesusahan bisa dibantu, itulah yang namanya manfaat ya. Nah maka dari itulah jamaah sekalian, jadi kumpulnya kita di sini ya bukan hanya sekedar kumpul. Kita selalu ingin berdoa pada Allah, minta dimudahkan urusan dunia kita, begitu pula urusan akhirat kita. Mari kita satukan niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena niat yang lainnya. Insya Allah ya, jika kita istiqomah, ikhlas ya, tawakal kepada
pada Allah. Allah akan memberikan petunjuknya buat kita ya. Jadi bukan artinya kita yang ngejar dunia, tetapi dunia yang ngejar kita ya. Karena yang kita tuju ini tujuannya adalah akhirat yang paling utama. Mari kita sama-sama ya berjalan untuk menuju ke akhirat, sebab jalan ke akhirat ini kita belum tahu bagaimana jalannya ya, dan bagaimana situasi kondisi keadaannya kita belum ada yang tahu ya. Nah, taunya kita nanti jalan akhirat bagaimana jika kita telah dipanggil oleh Allah ya, jika kita telah menemukan ajal kita. Nah, sebelum kita ketemu ajal kita, mari kita persiapkan diri kita untuk menempuh kepada jalan akhirat. Salah satunya ya seperti ini, berkumpulnya mengkaji ilmu dunia, dan akhirat. Insya Allah keberkahan buat kita semua. Nah, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, silakan saya kasih kesempatan untuk bertanya.